Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 131. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pandangan mata dari seorang King Mu'er melirik tempat sekeliling, dan dia telah melihat ekspresi gugup dari seorang Soyen, membuatnya merasa cukup lega. Hukuman apa yang tepat? Aku belum memikirkannya untuk saat ini, dan aku akan menyimpannya dulu. Setelah kita selesai berbelanja, aku akan memberitahumu kapan aku harus memberikan hukuman yang tepat, dan kau harus melakukannya. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya, tanda setuju dengan kata-kata King Mu'er. Hal itu membuat King Mu'er menyipitkan matanya, tampak puas dengan dirinya sendiri, membuat Soyen hanya bisa tersenyum kecut. King Haoran menatap senyuman dari King Mu'er. Sedikit kekhawatiran di dalam hatinya perlahan menghilang, lalu dia berkata, "Aku sungguh berharap Mu'er dan juga Soyen benar-benar bisa bersama suatu hari nanti." King Lin menatap hubungan yang rumit antara Soyen dan juga kedua wanita, yaitu Zeni dan juga King Mu'er, membuat dirinya mengerucutkan bibir dan menghela nafas. Meskipun King Lin sudah cukup siap mental menghadapi banyaknya wanita di sekitar Soyen, namun sedikit kekecewaan tetap tidak bisa terhindarkan dari dalam hatinya. Kekecewaan King Lin itu tidak luput dari pandangan Zeni yang kemudian dia berkata pada Soyen, "Saudari King Lin telah banyak berkorban untuk tuan muda Soyen kita, dan dia baru saja tiba di dalam benua Dodi, masih asing dengan tempat ini. Maka dari itu tuan muda Soyen seharusnya kau meluangkan lebih banyak waktu untuk menemani saudari King Lin." Soyen memaksakan senyuman, menganggukkan kepalanya, dan berkata di dalam hati, "Dasar wanita ini benar-benar seperti harimau yang ganas." Kebaikan Zeni telah menyentuh hati dari King Lin, dan tanpa disadari King Lin menganggap Zeni sebagai kakak perempuannya. Pada kasus ini akhirnya konfliknya sudah selesai di antara para wanita, sepenuhnya terselesaikan oleh kemurahan hati dan juga kata-kata cerdas seorang Zeni, membuat Soyen bisa bernafas lega. Soyen kemudian menatap King Lin lalu berbalik pada semua orang sambil mengatakan, "Oh ya, King izinkan aku memperkenalkanmu pada mereka semuanya. Ini adalah King Haoran, kaisar dari ras iblis, dan dia juga merupakan kakak angkatku." King Lin langsung terkejut. "Apa? Kaisar ras iblis dan juga merupakan kakak angkat dari kakak Soyen?" King Lin benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa King Haoran memiliki latar belakang yang cukup menakutkan, dan bahkan dia rela menganggap Soyen sebagai adik angkatnya. King Haoran memberikan senyum yang ramah kepada King Lin, dan itu cukup untuk menenangkan hatinya. Soyen lanjut berbicara, "Perkenalkan, ini adalah saudari Zeni. Dia merupakan salah satu penanggung jawab dari aliansi bisnis serta manajer rumah lelang dasang, dan juga merupakan putri kaisar ras manusia." King Lin sekali lagi terkejut. "Apa? Kakak Zeni ternyata adalah putri kaisar ras manusia?" King Lin sekali lagi tidak pernah menyangka hanya dalam beberapa tahun semenjak Soyen tiba di dalam benua Dodi, dia akan bisa bersama dengan para tokoh-tokoh besar dari benua Dodi ini, menyebut mereka bahkan sebagai saudara. Jantung dari King Lin berdetak dengan kencang. Beberapa saat kemudian dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya Soyen berkata, "Dan ini adalah King Mu'er, adik perempuan dari kakak King Haoran. Selain itu, mereka semuanya adalah saudara-saudaraku, Le Shaolong, Bayangan Ungu, Xiaozan, dan Erming Fengbao." Soyen memperkenalkan satu persatu kepada King Lin, meskipun tidak terkejut seperti sebelumnya ketika mendengarkan identitas dari King Haoran dan juga Zeni. Namun, King Lin bisa mengetahui peringkat dari Le Shaolong dan juga yang lainnya cukup luar biasa. Hal itu tetap menimbulkan gejolak besar di dalam hatinya. Sementara, apa pangkat Soyen dan apa pangkat orang-orang ini? Meskipun Soyen memperkenalkan mereka sebagai seorang saudara, tapi sikap dan juga ekspresi orang-orang seperti Le Shaolong terhadap Soyen jelas menunjukkan bahwa mereka adalah bawahan Soyen. Hal seperti ini terlalu sulit untuk dipercaya karena begitu tidak masuk akal.
King Lin merasa hatinya yang lemah tidak tahan lagi. Matanya sedikit berkaca-kaca. Kehebatan Xiaoyan terpampang tak terhingga di dalam hatinya. Setelah membalas salam mereka, King Lin hanya berdiri, penuh keterkejutan di dalam hatinya yang tak kunjung reda untuk waktu yang lama. Xiaoyan melihat pada tempat sekeliling, dia tidak menemukan Xiao Yao dan kemudian berkata, "Di manakah leluhur Xiao Yao? Kenapa aku semenjak tiba tidak melihatnya?" Li Shaolong langsung menjawab, "Setelah leluhur mencapai bintang 5 dodi, dia tampaknya seperti orang berbeda, berjalan-jalan di setiap kota untuk menikmati harinya dengan santai." Xiaoyan tertawa. Keinginan leluhur telah terpenuhi. Dia akhirnya bisa menjadi lega dan jadi seharusnya dia memang pantas untuk bersantai. Xiaoyan kembali bertanya, "Oh ya, kenapa aku tidak melihat Long Yi dan juga Lang Tian?" Zhenny menimpali. Lang Tian sedang memurnikan obat, sementara Long Yi menemaninya. Seiring semakin banyaknya tahap puncak bintang 4 dodi yang muncul setelah bergabung, maka pasokan pil hati ungu cukup terbatas. Jadi Lang Tian dan juga Long Yi belakangan ini bekerja keras dan itu cukup melelahkan bagi mereka. Xiaoyan bertanya, kapan kira-kira mereka akan keluar? King Mu'er kemudian berkata, seharusnya tidak lama lagi mereka juga keluar. Tapi ada sesuatu yang aneh, pembohong kecil. Pada hari kau melakukan pengasingan diri, Long Yi telah berlari sambil menangis. Wajahnya juga tampak memerah. Penampilannya sangat menyedihkan, membuat kita semuanya yang melihat merasakan sakit hati. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada Long Yi sehingga dia tampak telah dirugikan oleh seseorang? Kau tidak menindas Long Yi kan? Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan dia teringat bahwa Long Yi pada saat itu memang telah dilemparkan keluar dari dalam pagoda emas oleh Zhan Lao. Xiaoyan kali itu juga merasa sedikit sakit hati ketika Long Yi dilempar seperti itu. Namun Xiaoyan tidak akan pernah berani membongkar tentang ulah dari Zhan Lao tersebut. Xiaoyan kemudian menjelaskan dengan tidak berdaya, sebenarnya apa yang telah terjadi pada Long Yi, aku tidak bisa memberitahukan secara detailnya karena ada alasan dan juga demi kebaikan Long Yi sendiri. Sebenarnya aku baru saja akan menemui Long Yi untuk menjelaskan semuanya supaya tidak terjadi salah paham. Xiao Zhan langsung menimpali. Hah? Salah paham? Tuan Muda Xiaoyan, apakah maksudnya Long Yi memang telah diperlakukan secara tidak adil dan dia masih dibiarkan dalam ketidaktahuan hingga saat ini? Pengasinganmu berlangsung selama beberapa tahun dan bocah malang Long Yi itu benar-benar menderita karena memendam rasa ketidaktahuan atas kesalahpahaman tersebut. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia menimpali, sebenarnya bukan itu masalahnya. Long Yi hanya mengetahui sebagian, tapi tidak secara detailnya karena waktu itu terlalu mendesak. Jika kita berbicara tentang sakit hati, aku merasakan jauh lebih sakit daripada kalian semuanya. Dan apakah kalian pikir aku menginginkan hal ini? Tentu saja tidak. King Mu'er tiba-tiba bertanya, apa sebenarnya yang telah terjadi pada Long Yi? Hei pembohong kecil, bisakah kau tidak bertele-tele dan mengungkapkan rahasianya kepada kita semuanya? Semua orang di tempat ini sudah terlalu lama menunggu jawaban yang pasti darimu. Xiaoyan tiba-tiba berkata, soal ini Xiaoyan tidak tahu harus memulai berbicara dari mana. Tepat ketika King Haoran dan juga Zhenny tidak tahan lagi hendak membantu Xiaoyan, tiba-tiba saja bayangan emas melesat masuk ke dalam aula besar ini, lalu segera memeluk Xiaoyan, menunjukkan kasih sayang yang luar biasa. Dan kali ini di depan pintu juga telah berdiri Lang Tian menggunakan jubah alkemisnya. Bayangan emas tidak lain merupakan Long Yi. Setelah selesai menelan pil petir dan keluar bersama dengan Lang Tian, Long Yi melihat Xiaoyan lalu bergegas menghampiri dengan cepat. Melihat Long Yi kembali, Xiaoyan hanya tersenyum hangat dan dia mengelus kepalanya. Long Yi perlahan mengangkat kepala melihat Xiaoyan, mengingat apa yang telah terjadi pada hari itu membuat bibirnya mengerucut tanda cemberut.
Dengan berlinang air mata, Long Yi menceritakan kesalahan dari Zanlao kepada Soyen dengan suara yang sangat pelan karena Long Yi cukup bijaksana dan dia tahu bahwa masalah dari Zanlao tidak bisa disebutkan begitu saja. Soyen menepuk bahu dari Long Yi, menghela nafas di dalam hati, menyadari jika ia tidak segera menjelaskannya hari ini, maka akan sangat sulit untuk mempertanggungjawabkan ke depannya. Wajah dari Soyen menunjukkan ekspresi gelisah. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, saat itu ketika King Lin hendak mencapai terobosan dari kekuatan Dodi, garis keturunan khusus di dalam tubuhnya telah aktif dan kekuatannya sangat dahsyat. Karena takut Long Yi akan terluka, aku tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan dan langsung melemparkan Long Yi keluar dari ruang rahasia itu. Semua yang aku katakan itu benar, namun poin yang paling pentingnya adalah adegan yang terjadi selanjutnya. Itu benar-benar adegan yang tidak pantas untuk dilihat seorang anak kecil. Begitu Soyen berbicara seperti ini, wajahnya memerah, wajah King Lin juga memerah. Kepalanya pun langsung tertunduk, sementara yang lainnya terkejut, sepenuhnya mengerti dengan tatapan keduanya yang mengandung makna yang mendalam. Karena itu adalah adegan kiu-kiu empuk jeru yang memang tidak pantas untuk Long Yi, si bocah kecil ini. Zeni dan juga King Mu'er menghela nafas pelan, namun Long Yi mengedipkan matanya. Sebagai bocah kecil yang tidak tahu apapun, dia benar-benar tampak bingung. King Haoran tidak ingin orang di dalam tempat ini terlalu lama membahas topik tentang kiu-kiu empuk jeru, terutama juga karena ada kehadiran Long Yi. Membuat King Haoran kemudian mengatakan, adikku Soyen, aku punya beberapa pertanyaan yang harus aku tanyakan pada dirimu. Soyen tidak tahu pertanyaan apa yang akan diajukan oleh King Haoran, tapi dia paham bahwa King Haoran berkata seperti ini adalah untuk meredakan situasi yang canggung. King Haoran tiba-tiba saja bertanya yang menimbulkan kehebohan. King Lin hanyalah orang yang berada di bintang 1 Dodi. Jadi kenapa kekuatan yang dia lepaskan begitu kuat? Sehingga bahkan orang yang berada di bintang 4 Dodi tidak akan pernah mampu menahannya. Dan kau sampai khawatir Long Yi akan terluka. Garis keturunan macam apa yang sebenarnya dimiliki oleh saudari King Lin? Begitu King Haoran bertanya seperti ini, tatapan mata semua orang langsung tertuju pada Soyen. Meski mereka semuanya diam-diam menghindari bertanya tentang ruang rahasia yang disebutkan Soyen sebelumnya, tapi mereka juga sangat penasaran ingin mengetahui tentang garis keturunan King Lin. Lagi pula, itu terlalu luar biasa. Bahkan kekuatan yang dilepaskan oleh seorang Dodi bintang 1 bisa mengancam keselamatan Dodi bintang 4. Ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dipercaya. Menghadapi pertanyaan seperti itu, Soyen menghela nafas panjang. Berdasarkan kepercayaannya pada semua orang, dia memutuskan untuk tidak menyembunyikan rahasianya lagi dan mengucapkan kalimat yang membuat mereka langsung terdiam. King Lin sebenarnya adalah gadis suci dari ras Yao. Semua mata di dalam ruangan ini langsung tertuju pada King Lin, gadis suci dari ras Yao. King Lin ternyata gadis suci dari ras Yao. Jantung mereka semuanya berdetak kencang, tak percaya akan kenyataan ini. Semua orang di dalam benua Dodi mengetahui apa sesuatu yang diwakili oleh sebutan gadis suci ras Yao. Hal itu sendiri merupakan keberadaan paling suci di dalam ras Yao. Jika Kaisar ras Yao mewakili sebuah kekuatan politik tertinggi, maka gadis suci ras Yao mewakili kekuatan ilahi tertinggi. Kata-kata gadis suci ras Yao setara dengan dekrit kekaisaran ras Yao. Dan bahkan Kaisar ras Yao sendiri harus menunjukkan rasa hormat terbesar padanya, karena gadis suci ras Yao adalah sumber kekuatan dan juga harapan dari garis keturunan ras Yao. Tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. King Haoran meremas sandaran kursinya dengan erat. Mulut King Mu'er terbuka lebar, pupil mata Zeni menyipit tajam, ekspresi Le Shaolong tampak serius.
Bayangan ungunan Erming dan Feng Bao menghentikan percakapan mereka, menatap kosong pada King Lin. Lang Tian mengubah ekspresinya menjadi serius, perlahan menutup matanya sambil memegang dadanya. Xiao Zhan, si pria paling berisik, ekspresinya langsung membeku, suaranya terengah-engah seperti orang yang sedang kejang, bahkan kakinya rasanya sangat lemah, seolah-olah ingin berlutut di hadapan King Lin. Bagaimanapun dia adalah gadis suci yang merupakan sang santa dari ras Yao. Xiao Zhan sepenuhnya memahami alasan reaksi garis keturunan di dalam tubuhnya pada saat itu bergejolak. Bagaimana tidak, karena ternyata gadis bernama King Lin ini adalah sang santa dari klannya, dan dia juga merupakan wanita dari Xiaoyan. Hal ini membuat Xiao Zhan tercengang, sama sekali tidak menyadari kemana jiwanya akan melayang. Melihat tatapan yang tertuju pada dirinya tanpa berkedip, King Lin bingung harus berbuat apa. Xiaoyan merasa sedikit sedih. Dia menunjuk kursi di sebelah kanan dan kemudian menyuruh King Lin untuk duduk terlebih dahulu. Aku tahu identitas King Lin memang sangat mengejutkan, tapi apakah ekspresi kalian semuanya harus berlebihan seperti ini? Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaoyan membuat pandangan semua orang melihat ke arah Xiaoyan dengan cara yang sangat tajam, sementara Li Shaolong menggelengkan kepalanya dan berkata di dalam hatinya, "Berlebihan? Tuan muda Xiaoyan, apakah Anda tahu siapa wanita Anda ini? Dia adalah gadis suci dari ras Yao, bisa dibilang sosok dewa bagi ras Yao itu sendiri. Jika hubungan Anda terungkap, Tuan muda Xiaoyan, Anda akan menjadi idola yang paling dikagumi oleh semua orang di dalam benua Dodi tanpa diragukan lagi." Karena tidak ada satupun orang yang membicarakan fakta tentang King Lin, King Haoran tiba-tiba saja berkata, "Adikku Xiaoyan, kau pasti sudah memiliki pemahaman tentang gadis suci ras Yao, tapi sepertinya kau masih belum menyadari betapa berharganya arti gadis suci atau sang santa bagi ras Yao itu sendiri. Tahukah kau bahwa selama kau di dalam masa pengasingan, ras Yao telah mengirimkan sejumlah besar orang hampir menjelajahi seluruh benua Dodi. Bahkan pasukan elit ras Yao juga digerakkan. Mereka semuanya menarik perhatian besar dari ras manusia dan juga ras iblis. Hal itu membuat seluruh benua Dodi langsung dilanda sebuah kepanikan, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan ras Yao, apa yang sedang dicari oleh ras Yao. Saat itu kita semuanya masih menebak-nebak niat dari ras Yao ini, tapi kita tetap tidak bisa memahaminya. Dan sekarang tampaknya pergerakan mereka adalah untuk menemukan sang santa. Sekarang kau mengerti kan betapa besar kehebohan yang telah ditimbulkan oleh kemunculan gadis suci yang merupakan sang santa dari ras Yao ini. Raut wajah Xiaoyan langsung dipenuhi keterkejutan. Apa? Ras Yao telah mengerahkan seluruh kekuatan dari klannya untuk mencari gadis suci yang tidak lain adalah King Lin? Mendengarkan berita seperti ini, raut wajah Xiaoyan berubah drastis. Menyadari bahwa keberuntungannya sebelumnya yang mengira ras Yao tidak memiliki seni rahasia penginderaan tampaknya cukup tidak bisa diandalkan. Xiao Zhan kemudian menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Memang benar, mengingat pentingnya sang santa bagi ras Yao, itu sangat mungkin membuat mereka mengerahkan seluruh kekuatan untuk menemukan saudari King Lin." Xiao Zhan menatap Xiaoyan, lalu berbalik ke arah King Lin yang tidak lain merupakan sang santa seperti dewa bagi ras Yao. Dia juga merupakan wanita dari saudaranya yaitu Xiaoyan. Xiao Zhan benar-benar tidak bisa menerima hal ini untuk sesaat. Xiaoyan kemudian dengan hati-hati bertanya pada King Haoran, apakah ras Yao bisa merasakan kembalinya sang santa? King Haoran segera menimpali, gadis suci dari ras Yao memiliki sebuah kekuatan misterius untuk meningkatkan garis keturunan ras Yao. Jadi tidak mengherankan apabila ras Yao bisa merasakan kemunculan gadis suci yang merupakan sang santa ini. Namun selain penempatan yang mendalam dari perjanjian darah yang mengikat kehidupan, bahkan indera terkuat lainnya hanya bisa menunjukkan arah secara acak. Jika tidak,
Apakah mungkin halaman klan Xiaomu masih bisa tenang dan juga damai hingga detik ini? Xiaoyan, jantungnya yang awalnya berdebar kencang, kini telah sedikit tenang dan kemudian dia mengatakan, "Baguslah, bagus sekali. Ini berarti mereka seharusnya tidak bisa merasakan apa yang terjadi antara Xiaoyan dan juga King Lin." Xiaoyan ketika memikirkan hal seperti ini saja, rasa takut masih tersisa di dalam hatinya. King Haoran bertanya kepada Xiaoyan, "Bagaimanakah rencanamu selanjutnya untuk menghadapi kembalinya sang santa dari ras Yao ini?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Masalah ini benar-benar serius dan juga rumit. Aku membutuhkan pendapat dari King Lin. Bagaimanapun juga, dia merupakan gadis suci dari ras Yao. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya bukan menjadi hakku untuk berbicara." King Lin duduk dengan tatapan mata kosong. Seluruh tubuhnya nampak kaku. Jelas dia belum pulih dari guncangan akibat keterkejutan. Meskipun Xiaoyan dan juga Zhan Lao telah memperkenalkan beberapa aspek khusus tentang identitas gadis suci ras Yao pada King Lin ketika berada di dalam pagoda emas, dia masih memiliki konsep yang cukup samar di dalam hatinya. Namun ketika mendengar bahwa ras Yao telah mengerahkan berbagai upaya dan juga biaya berapapun untuk bisa menemukan King Lin, hal itu benar-benar membuatnya tercengang dan dia tidak menyangka bahwa dirinya akan sangat penting bagi ras Yao yang merupakan salah satu ras terbesar di dalam benua Dodi. King Lin selama ini selalu merasa identitasnya seperti mimpi dan juga tidak nyata. Pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan telah mendesaknya dan juga menuntut sebuah keputusan yang sangat penting untuk bisa mempengaruhi masa depan seluruh ras Yao. Namun sebagai seorang gadis yang naif ketika berada di dalam benua Dogi dan sekarang harus menjadi gadis suci yang paling dihormati oleh ras Yao di dalam benua Dodi, perbedaan seperti ini adalah sebuah lonjakan yang sangat besar, membuat King Lin sulit beradaptasi dengan identitas aslinya. Dia ragu-ragu antara tetap berada di sisi dari Xiaoyan atau kembali ke dalam ras Yao. Dia masih tidak mengucapkan sepatah kata apapun, menatap Xiaoyan seolah-olah memohon untuk dibantu memberikan solusi. Xiaoyan sepenuhnya memahami perasaan King Lin, tapi bagaimana mungkin dia bisa membuat keputusan sebesar itu, di mana keinginan dan juga tanggung jawab telah berbenturan untuknya. Hanya King Lin sendiri yang bisa membuat dan juga menentukan pilihannya. Xiaoyan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, memberikan semangat pada King Lin agar berani mengambil keputusannya sendiri. King Lin menatap Xiaoyan dengan kesal, lalu dia kembali termenung. Apakah takdirku memang tidak bisa diubah? Kembali ke dalam ras Yao akan membawa kemuliaan tertinggi dan juga pemujaan dari seluruh ras Yao, serta kekuatan untuk bisa menggerakkan berbagai hal hanya dengan satu kata. Itu adalah sebuah kemegahan yang tidak terbatas, dan ini merupakan godaan yang fatal bagi pria ataupun wanita. Namun bagi King Lin, seluruh kemegahan seperti itu dan juga kekuatan itu tidak berarti apa-apa. Jatuh cinta untuk pertama kalinya, ia lebih mendambakan untuk tetap berada di sisi dari Xiaoyan. Jika gadis suci ras Yao hanyalah sebuah simbol bagi ras Yao itu sendiri, King Lin pasti akan memilih untuk tetap bersama dengan Xiaoyan selamanya. Namun berita seluruh ras Yao mencari dirinya telah menyebar, membuat King Lin samar-samar merasa bahwa dia harus memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai seorang gadis suci yang tidak lain adalah sang santa. Panggilan dari garis keturunan di dalam tubuhnya secara bertahap membangkitkan kembali rasa misi sebagai seorang sang santa, dan dia benar-benar tidak bisa meninggalkan seluruh ras Yao. Semua orang tetap diam, tidak mengganggu King Lin supaya dia bisa menentukan apa yang akan menjadi pilihannya. Bahkan pilihan dari King Lin mungkin akan bisa mengubah seluruh pandangan di dalam benua Dodi. King Lin bertanya, "Jika aku kembali ke dalam ras Yao, apakah aku masih bisa bertemu dengan kakak Xiaoyan?" King Haoran pun menimpali. Mengingat status dari sang santa, ras Yao tentu saja tidak akan terlalu membatasi kebebasannya. Namun setelah kau kembali ke dalam ras Yao,
mungkin kau harus mewarisi garis keturunan murni Sang Santa di dalam kuil ras Xiao. Dan aku tidak tahu berapa lama proses ini akan berlangsung. Mungkin 10 tahun, 100 tahun, atau bahkan lebih lama. Semua tergantung pada tingkat pemahamanmu. Selain itu, setelah kau kembali ke dalam ras Xiao, kata-kata dan juga tindakanmu akan mewakili citra dari ras Xiao itu sendiri. Sampai hubunganmu dengan Souyan diakui oleh ras Xiao. Hal ini mungkin akan membuatmu merasakan sebuah ketidaknyamanan untuk terlibat di dalam perilaku yang terlalu intim. King Lin kemudian wajahnya murung. Selama itu, jika dia tidak bisa bertemu dengan Souyan selama 100 tahun atau bahkan lebih lama, bagaimana mungkin King Lin bisa menerima fakta ini? King Lin mengajukan pertanyaan kembali. Lalu kapan hubunganku dengan kakak Souyan bisa diakui oleh seluruh ras Xiao? King Haoran gelengkan kepalanya. Hal seperti ini cukup sulit. Status dari seorang Sang Santa itu terlalu mulia. Kecuali Souyan bisa mendapatkan pengakuan dari seluruh ras Xiao, begitu hubungan kalian dipublikasikan, itu hanya akan membawa sebuah malapetaka yang mematikan bagi Souyan. Dengan kekuatan penuh seluruh ras Xiao, Souyan saat ini masih jauh dari kata mampu untuk bersaing. Kata-kata dari King Haoran membuat suasana menjadi tegang. Souyan mengepalkan tinjunya erat-erat. Amarah terlihat membara di dalam matanya. Mendengarkan jawaban dari seorang King Haoran, King Lin kemudian berkata, "Jika begitu aku tidak perlu membuat pertimbangan lagi. Aku tidak akan menjadi gadis suci dari ras Xiao, dan aku ingin selamanya bersama dengan kakak Souyan." Feng Bao mengacungkan jempolnya. Pilihan yang tepat. Meninggalkan status sebagai gadis suci hanya demi perasaan kepada Souyan membuatnya mendapatkan rasa hormat dari semua orang di dalam ruangan ini. King Mu'er juga berkata, "Saudari King Lin, aku mendukungmu. Tetaplah di sini saja dan biarkan ras Xiao mewujudkan mimpi-mimpi mereka sendiri." Xiao Zhan kemudian menimpali, "Apa maksudmu membiarkan ras Xiao mewujudkan mimpi sendiri?" Xiao Zhan pada saat ini hendak berlutut memohon untuk ras Xiao supaya King Lin kembali ke dalam ras Xiao itu. Namun Xiao Zhan tidak berani memprovokasi karena dia juga menghargai seorang Souyan. Hal seperti ini membuat Xiao Zhan hanya bisa terdiam, menunggu dengan sabar, berharap situasinya akan segera berbalik. Nan Erming berdiri dengan tegas. Selama King Lin tidak menyesali pilihannya, maka kita akan melindunginya apapun yang terjadi. Bahkan jika kami harus menggunakan seluruh kekuatan dari halaman klan Xiao untuk menyembunyikan keberadaannya, aku yakin Tuan Muda Souyan pasti akan setuju dalam hal ini. Mata King Haoran terlihat rumit. Aku sangat tersentuh oleh kasih sayang dari saudari King Lin kepada saudaraku Souyan. Tetapi segalanya tidak sesederhana yang kalian bayangkan. Pilihan jalan ini memang sangat sulit. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, begitu Sang Santa muncul, ras Xiao pasti akan bisa merasakan. Dan ketika pencarian ras Xiao semakin meluas, lalu mereka menyempit, keberadaan King Lin tidak akan pernah bisa disembunyikan sekali lagi. Ras Xiao saat ini memang belum menyatakan alasan mereka mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi, ras manusia dan aku sebagai ras iblis masih bisa menghalangi mereka. Namun jika kebuntuan seperti ini berlanjut, Kaisar ras Xiao pasti akan diam-diam mengungkapkan alasan mereka kepada khalayak umum. Bahkan aku akan cukup sulit untuk menghalangi mereka. Dalam hal seperti itu, hanya masalah waktu sebelum saudari King Lin benar-benar ditemukan. King Lin menatap King Haoran. Apakah tidak ada cara lain? Aku percaya dengan kemampuan Kaisar Iblis pasti memiliki sebuah solusi. King Haoran kemudian menimpali. Teknik rahasia setiap ras itu berbeda. Bahkan aku pun tidak punya solusi yang jauh lebih baik kecuali King Lin tetap berada di dalam ruang rahasia ketika sebelum kau melakukan terobosan. Mungkin dengan begitu kau tidak akan pernah ditemukan. Tapi King Lin, dirimu adalah Sang Santa dari suatu ras besar. Bagaimana mungkin kau bisa meninggalkan seluruh ras Xiao? Mereka semuanya adalah rakyatmu. Kebangkitan garis keturunan ras Xiao adalah misi dari sejarahmu yang tidak pernah terhindarkan sebagai tugas dari seorang Sang Santa.
Dan bahkan jika kau tidak pernah ditemukan oleh Xiao di dalam kehidupan ini, apakah kau benar-benar akan bahagia terkurung di dalam ruang rahasia itu? Apakah kau benar-benar tidak akan merasa bersalah terhadap seluruh Xiao? Dan aku yakin Xiao juga tidak ingin melihatmu seperti ini. Benarkan saudaraku Xiao? Pandangan mata semua orang melihat ke arah Xiao menuntut jawaban darinya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pemikiran dari Xiao sama dengan King Horan dan dia akan lebih memilih melepaskan King Lin supaya kembali ke dalam Xiao daripada menyembunyikan dan juga memiliki untuk dirinya sendiri? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.